Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan nama Putri Awanda dengan NIM 2150510019, Nurul Azizah dengan NIM 2150510021, Laila Sabila Anggi dengan NIM 2150510022 akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan sebagai nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk mengembangkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dualitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar banyak bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan kehidupan berapa dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ilmu pengencaman nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awanda, NIM 2150510019. Selanjutnya, peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu dapat ditinjau dari masing-masing nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Pancasila di sini sebagai kontrol agar tidak ada diskriminasi dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Yang ketiga, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Pancasila berperan agar pengembangan ilmu dapat menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, butir-butir dalam Pancasila merupakan hasil dari persidangan BPUPKI pertama
yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Ketiga tokoh nasional, yakni Dr. Supomo, Muhyamin, dan Insinyur Soekarno, mengutarakan pemikirannya mengenai dasar negara yang masing-masing mengeluarkan 5 buah gagasan. Soekarno sendiri menamai kelima gagasan miliknya sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni yang akhirnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sendiri ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sabila Anggi, NIM 21505510022. Sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Kedua, trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluarnya limbah radioaktif. Dua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLN. Bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena memacu lalu lintas, bising, getaran, debu, melahirkan juga. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang atau orientasi ilmu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.